beberapa partai coba dicek, partai-partai mana saja yang mempertahankan threshold itu, partai-partai mana yang mendorong threshold itu. Soal kepentingan-kepentingan politik tadi, itu kan sebenarnya putusan MK ini jadi angin segar sebenarnya. Kerang demokrasinya itu memang jangan ditutup. Kalau kerang demokrasi ini ditutup, ruangnya ya pasti seperti inilah. Partai-partai juga jangan terlalu menunggangi gerakan ini, biarkan aja gerakan ini bergerak sesuai dengan. Kalau 105 kepala daerah tadi lawan kotak kosong, kan ini menjadi presiden buruk lah buat demokrasi kita. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Kemarin dan hari ini di jalanan masih panas. Karena aksi demonstrasi oleh berbagai kalangan masyarakat terkait dengan situasi nasional kita, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada yang ini akan diselenggarakan 2024 ini, 27 November mendatang. Tapi pendaftarannya itu dimulai 27 Agustus ini. Nah, teman-teman, hari ini saya sudah bersama Bung Muhammad Asrul, Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Kemarin ikut demo, Bung, ya? Ikut dong. Mobilisasi massa juga? Mobilisasi. Tapi kita kemarin masih tahapan konsolidasi sama teman-teman Cipayung Plus. Tahapan konsolidasi berarti? Dan sebagian udah gerak. Tapi kan udah patah maksudnya. Iya. Nggak jadi gerak dong? Hah? Hari ini di daerah-daerah masih bergerak hari ini. Cipayung Plus ya? Iya. Teman-teman, karena memang kalau kemarin mungkin panasnya di Jakarta. Di DPR RI, gedung DPR RI, terus kemudian Istana Negara. Di MK juga ada seperti kemarin. Di MK. Kelompok akademisi ya, sama beberapa gerakan juga. Dan kalau hari ini di berbagai daerah, teman-teman mahasiswa ya, banyak kan ya. Oke, dan pemirsa, dengan Bung Asrul ini saya pengen tahu nih sebenarnya Bung Asrul. Ini teman-teman itu kan hari ini kalau kita lihat pasca pandemi ya, ini sepertinya aksi yang paling besar seperti yang bisa kita lihat hari ini. Atau kenapa? Apakah memang teman-teman ini gerakan ini sedang kangen untuk gerak, atau memang ini betul-betul urgent? Karena kalau kita lihat kemarin dalam waktu 1 hari isu itu muncul langsung boom, meledak begitu. Gimana, Bang? Kalau kita analisa, ini kan memang spontanitas ya. Gerakan ini gerakan spontanitas. Kalau kita melihat beberapa pengalaman gerakan kan biasanya kelompok-kelompok gerakan ini butuh waktu untuk konsolidasi, butuh waktu pengorganisiran dan sebagainya. Ini kan spontanitas. Mungkin karena isu politiknya mengharuskan rakyat itu untuk bergerak hari ini ya. Dan pengalaman di gerakan ini kan kalau kita lihat merunut sebelumnya ya, sebelum MK ini kan ada ada gerakan untuk melawan Undang-Undang Ciptaker, terus 2020 ya. Terus 2019 itu soal gerakan korupsi itu ya, demokrasi di korupsi. Reformasi di korupsi, sorry. Reformasi di korupsi. Itu kan posisinya memang, posisi gerakannya itu memang dipelopori oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Meskipun ini di akar rumputnya belum tersentuh ya, belum tersentuh. Tapi ini misalkan soal situasi hari ini kan ini kan dalam analisa kita ini kan isunya terlalu politis ya. Tapi ketika ini bersentuhan dengan demokrasi, mau tidak mau rakyat ataupun kelompok-kelompok mahasiswa atau kelas menengah ini mulai bergerak, dan gerakannya memang sangat spontan tapi bisa menggerakkan mobilisasi begitu besar. Dan itu bisa kita lihat titiknya di DPR RI, terus di Istana Negara aksi Kamisan, itu kan bersama Mahkamah Konstitusi, itu kan mobilisasinya cukup gede dan besar. Dan ini nggak ada yang motorin misal dalam kacamata kita ya. Kalaupun ini bersentuhan dengan kepentingan partai politik atau kepentingan personal yang tidak mendapatkan rekomendasi, itu ya sah-sah saja. Karena apapun itu pasti akan ditarik pada posisi kepentingan politik. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah gerakan mahasiswa kemarin dan hari ini itu bisa
mendesak untuk pembatalan paripurna di DPR RI yang kemungkinan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, yang kemarin kan itu dari Balek ya. Dari Balek. Tanggal 20 putusan MK muncul. Tanggal 21-nya mereka ada rapat pleno di Balek bersama pemerintah. Bersama. Mendagri, Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik ya. Ada di situ semua. Terus dan hari itu juga mereka memutuskan untuk kita harus pakai putusan MK, putusan yang MA Mahkamah Agung menganulir putusan MK. Terus menyodorkan ke pimpinan DPR surat untuk secepatnya atau besoknya, tanggal 22 besoknya itu untuk paripurna, tapi ternyata gagal karena ada teman-teman mahasiswa, kelompok masyarakat juga yang mendesak untuk jangan sampai begitu kan. Tapi gini Bung, kalau menurut Bung Asrul nih, ini kan spontanitas. Terus kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ini memang isunya elitis sekali. Iya betul. Elitis sekali. Apakah kemudian dengan spontanitas itu masa itu memahami kondisi real apa yang mereka lakukan gitu? Ini kan sebenarnya soal tafsiran juga ya, karena lembaga-lembaga negara ini seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, MA dan Badan Legislatif ini semua kan punya tafsir yang berbeda sebenarnya, ya kan? Termasuk eksekutifnya? Iya. Termasuk eksekutifnya, meskipun eksekutifnya ini menjalankan amanah pasti keputusan dari 3 lembaga ini kan. Soal putusan MA kemudian dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi, terus dianulir lagi oleh Balek. Sebenarnya kan memicu kesimpang siuran terhadap isu ini. Tapi kan kita tahu arahnya. Isu ini akan mengerucut kemana? Isu ini kan akan berhubungan pada momentum pilkada serentak nanti. Karena di bayangan saya, bayangin aja dari kurang lebih berapa ya kepala gubernur, pemilihan gubernur atau kepala daerahnya 500-an lebih ya. 500-an lebih itu ada 105 sebelum putusan MK itu melawan kotak kosong. Nggak punya figur tandingan gitu kan, figur tandingan. Termasuk misalkan beberapa kali kan kita ketidakstabilan politik ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang itu disinyalir oleh beberapa kelompok itu hanya mewakili atau hanya mewakili salah satu kelompok. Kita kan mengharapkan bahwa kebijakan-kebijakan lembaga negara ini ya semuanya disandarkan pada kepentingan rakyat gitu kan, kepentingan politik kebangsaan kita hari ini. Makanya ketika ini memang spontanitas, tapi isunya dari putusan MK tiba-tiba mengalir bahwa ini untuk kepentingan masa depan demokrasi. Ya benar, sangat benar. Tapi kita lihat beberapa partai politik yang sebelumnya ya sebelum kejadian ini soal kan ini dorong revisi undang-undang pilkada ini kan jauh-jauh hari menurut konfirmasi dari DPR RI kan. Nah, jauh-jauh hari udah didorong untuk adanya revisi. Tapi beberapa partai coba dicek, partai-partai mana saja yang mempertahankan threshold itu, partai-partai mana yang mendorong threshold itu agar dinaikkan dari 20 ya, dari 20%, ke pilkada kan 25% ya. Partai-partai mana saja itu? Iya kan? Nah, sekarang itu kalau nggak salah tanggal 28 Mei ditetapkan oleh DPR sebagai prolegnas yang prioritas. Prioritas. Cepat, gitu, tapi ketika udah putusan MK, kemarin tiba-tiba Balik itu dorong cepat rapat, terus besoknya diminta untuk segera mensahkan, pleno besoknya diparipurnakan. Tapi kan memang kalau dilihat perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung, MK dan posisi Balik ini, sebenarnya semuanya semuanya pada posisi ditarik pada posisi kepentingan politik mereka menuju pilkada serentak nanti kan, menuju pilkada serentak nanti. Memang harus dipahami, tapi ketika rakyat ini bergerak, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, rakyat dan sebagainya, ini kan bicara soal pada posisi yang substantif menurutku, meskipun orang menganggap ini nggak terlalu substantif, sporadis. Kawal putusan MK kan? Kawal putusan. Tapi akhirnya bicara soal demokrasi, masa depan demokrasi. Benar juga, karena kalau 105 kepala daerah tadi lawan kotak kosong, kan ini menjadi presiden buruk lah buat demokrasi kita. Padahal kan di beberapa daerah itu banyak figur-figur yang punya integritas, punya kapasitas dan mendapat dukungan dari rakyat malah.
Kan itu bisa dilihat dari survei-survei soal elektabilitas dan sebagainya kan. Tapi nggak dapat dukungan karena Dukungan dari kursinya. partai politik soal threshold ini. Threshold. Nah, ketika putusan MK itu, ini kan memberi angin segar, memberi angin segar buat mereka bisa diusung oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR. Yang penting dia mencukupi suara sahnya itu 7,5% sampai 10% ya, sesuai dengan DPT di masing-masing provinsi, juga bisa diusung oleh partai politik yang kira-kira bisa mencapai itulah. Oke. Nah, ini kan menjadi angin segar buat mereka. Iya. Tapi ketika kembalikan pada putusan Mahkamah Agung. Ini Ini yang jadi masalah. Ini legislatif ini. Tapi begini Bung, kalau kita tarik lagi nih ya, maksudnya soal putusan MK, saya tidak dalam posisi ini kita mendukung apa yang dilakukan oleh MK ataupun apa yang dilakukan oleh DPR. Karena begini, dalam situasi tugas pokok dan fungsinya, ya betul. DPR, apa yang dilakukan DPR itu prosesnya sudah betul kalau proses proses legislasi ya. legislasinya ya kan. Cuman timingnya aja nggak tepat. Timingnya. Terus kemudian kalau kita bicara soal apa yang diputuskan juga oleh MK, prosesnya juga kita harus gali juga kan. Sebenarnya ketika putusan MK muncul, siapa yang paling diuntungkan semisal dalam putusan itu? Kita kan ya ini, juga harus yang ini kan yang diuntungkan sebenarnya ada 3 partai-partai yang punya kursi, tapi dia tidak mendapatkan koalisi untuk memenuhi threshold. Kedua, partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, dia bisa akhirnya bisa untuk mengusulkan kan, ya kan? Nah, yang ketiga, figur-figur yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak mendapatkan dukungan partai karena nggak memenuhi threshold, atau misalkan dukungan dari partai-partai yang sebelumnya tidak memiliki kursi. Ya 3 kelompok inilah yang akan diuntungkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu memang pertarungannya kayak pilkada serentak nanti kan, pertarungannya pilkada serentak. Ini artinya pertarungan pilkada serentak, atau ini kan elit nih, maksudnya bicara betul apapun yang diputuskan oleh baik itu MK maupun DPR, lagi-lagi ini kan terkait dengan kepentingan dari elit politik kita. Betul. Isu-isu elitis itu, tapi kemudian sampai memicu apa namanya gerakan oleh teman-teman. Makanya banyak yang berpikir bahwa loh, kenapa teman-teman ini kok bisa bergerak? Apakah dimobilisasi ataukah apa? Gitu kan. Ini kan muncul juga banyak pertanyaan ketika kemudian apakah betul-betul apa yang diputuskan oleh MK itu menjaga demokrasi? Karena kita tahu juga ini situasi politik. Iya. Irisan-irisannya ya, pertarungan politiknya seperti apa ya. Kemudian betul Jokowi memang ada berusaha untuk naikin Kaisang, terus kemudian ini PDIP juga yang saat ini berseberangan itu juga bermain. Gitu kan jadi jadi pertanyaan juga gitu. Itu bisa kita identifikasi satu-satu lah. Karena sebelum putusan MK ini kan udah disinyalir. Harap Kimples ini di beberapa daerah ya, kan konsentrasinya sebenarnya yang menjadi konsentrasi mereka ini daerah-daerah besar, ya Jakarta, Banten, misal Jawa Tengah, ya Jawa Barat, ya Jawa Barat kan ya eskalasinya tinggal pindah ke Jakarta aja misalkan, kan di sana udah muncul figur-figur yang kuat, ya it's okay karena ini kita kan nanti di Oktober, kita kan 20 Oktober nanti kita kan menghadapi transisi kepemimpinan nasional ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Otomatis kan ketika ini berganti pasti mulai menyusun kekuatan-kekuatan politik di daerah-daerah itu supaya bisa mewakili atau representatif dari kekuatan koalisi yang ngusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Soal kepentingan-kepentingan politik tadi, itu kan sebenarnya putusan MK ini jadi angin segar sebenarnya, yang awalnya udah pesimistik, nggak bisa dicalonkan atau nggak bisa mencalonkan, akhirnya yang putusan MK ini membuka ruang demokrasi lagi. Dan memang beberapa di daerah ini punya figur-figur sih sebenarnya, kayak Jakarta punya figur, Banten punya figur misalnya ya, Jawa Tengah punya figur, belum lagi misalkan di kabupaten kotanya semua punya figur, tapi figur-figur ini punya kekuatan grassroots yang kuat, tapi tidak bisa
mencalonkan diri karena nggak diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik karena syarat threshold tadi. Putusan MK memberi ruang kepada mereka ini untuk bisa bertarung kembali. Nah, ini kan bisa memicu eskalasi politik yang sebelumnya udah Tadinya selesai. sudah, maksudnya mereka menang nih melawan Kota Kosong nih. Akhirnya ada kesempatan terbuka Eskalasinya untuk pertarungan lagi. udah selesai. Ternyata ruangnya terbuka lagi. Ketika ini ruang terbuka lagi, pasti kan eskalasi politiknya akan berubah juga kan, arah dukungannya juga akan berubah. Dan kita tahu bahwa masing-masing partai politik baik yang punya kursi maupun tidak punya kursi, ataupun misalkan calon yang tidak berpartai politik, itu banyak yang punya figur-figur yang bagus sebenarnya. Tapi kan soal koalisi ini penentuannya ya tetap di partai politik kan, penentuannya tetap partai politik. Nah, sekarang tinggal kita lihat dengan putusan MK ini dan semoga paripurna betul-betul dibatalkan. Tidak terjadi. Tidak terjadi dan kita harapin ini nggak terjadi lah. Udahlah supaya ini situasi politiknya bisa stabil lagi. Apakah figur-figur ini akhirnya akan bertarung atau tidak tuh? Tetap mendapat dukungan atau tidak? Problemnya kan partai-partai kecil ini juga kan yang tidak punya kursi itu banyak udah masuk dalam koalisi. Oke. Iya kan? Nah, sementara putusan MK itu sesuai DPT di bawah 2 juta ya. Bawah 2 juta, DPT-nya di bawah 2 juta dari 7,5% sampai 10% kan? 6,5% sampai 6,5% sampai 10 kan? 10, ya. Nah, itu bisa kita lihat. Kayak misalkan Partai Buruh kemarin deklarasi dukung Pak Anies. Suara Partai Buruh di Jakarta ini kan sekitar 1, kalau saya tidak salah 1,15%. Nah, artinya kan nggak memenuhi syarat juga untuk mengusulkan Jadi sampai tetap harus koalisi 7,5%. juga kan, gitu. Harus koalisi. Kemarin analisa saya ketika putusan MK ini, partai-partai yang tidak punya kursi ini akhirnya punya poros baru ini. Nah, bisa nggak membentuk satu poros baru untuk menyaingi partai yang sudah ada itu, yang besar. Ternyata juga nggak terjadi. Sampai beberapa hari ini pas keputusan MK kan nggak terjadi koalisi-koalisi baru itu kan. Kita tunggu coba. Kita tunggu. Ya, kita lihat. Tapi analisa potensinya sangat kecil. Karena udah kebanyakan masuk bergabung dalam koalisi kekuasaan ini ke depan. Kekuasaan ini ya, maksudnya Kemples ini ya. Tapi banyak nggak, Bung? Maksudnya kalau teman-teman yang berpikir bahwa kemudian analisanya sampai kemudian pada pilkada gitu. Karena ada juga mungkin ya teman-teman ini bagian dari jengahnya gini. Melakukan turun ke jalan, demo, terus kemudian melihat potensi, wah ini udah nggak benar nih Jokowi nih. Akhirnya mereka mengkonsolidasikan diri. Ada juga yang begitu. Ada. Itu kan tergantung dari kesadaran masanya kan. Tapi orang melihat bahwa di tataran gerakan ini akan mengarah pada kepentingan pilkada, ya udah pastilah. Tapi di beberapa kelompok yang bergerak kemarin, mereka udah nggak pusing siapa yang mau memimpin pilkada, misal. Tapi terserah lah ya siapa aja yang. Tapi marwah demokrasi dan putusan MK ini harus dijaga. Mungkin mereka juga jenuh dengan situasi politik yang selama ini melihat soal kepentingan, soal hegemoni kepentingan dan sebagainya kan. Belum lagi soal statement-statement yang melanggengkan kepentingan politik kelompok tertentu ya, kepentingan politik kelompok tertentu. Udah jenuh ketika dapat momentum ketemu isunya kepentingan elitnya, ketemu dengan kemarahan mereka, nyatu lah itu. Makanya secara spontan itu melurek kan. Dan itu di luar hitungan pasti. Luar hitungan mobilisasi massa yang begitu gede dan punya satu tuntutan supaya terjadi pembatalan sidang paripurna untuk masa depan marwah demokrasi. Betul. Dan sampai kemudian banyak juga tulisan-tulisan yang mereka bawa itu ngomongin soal soal aktivitas kecenderungan dinastinya Jokowi, bagaimana menyelamatkan Kaisang kan begitu untuk bisa maju dalam pilkada. Mereka sampai tulisan-tulisan itu kita lihat begitu. Iya, karena mengerucut ke sana soal pilkada ini kan. Dan semua kelompok mahasiswa ya gerakan hari ini kan akan tahu muaranya kemana soal revisi undang-undang pilkada ini dan bisa mengakomodir siapa. Kita harapkan memang ya demokrasi ini udah harus dibuka seluas-luasnya lah, dan hegemoni kekuasaan oleh satu kelompok itu janganlah, karena
kita ini diperhadapkan oleh situasi global yang hari ini nggak stabil, ya mau tidak mau situasi nasional kita hari ini tuh harus lebih adem lah, jangan semacam situasi kayak sekarang ini kan, meskipun ini ya mau tidak mau dan kita juga terlibat di dalamnya mau tidak mau ya harus bergerak untuk masa depan demokrasi. Bayangin nggak Bung, kalau ini nggak bergerak untuk mengawal putusan MK ini, kita takutkan bukan lagi 105 calon kepala daerah melawan kota kosong, tapi bisa jauh lebih banyak untuk pemilu selanjutnya kan di 2029 nanti. Dan ini akan sulit untuk melahirkan pemimpin-pemimpin alternatif yang dulunya misalnya disayangi oleh rakyat, disukai oleh rakyat, tapi nggak dapat dukungan partai politik kan. Nah, sekaligus juga ini juga menjadi catatan oleh partai-partai politik hari ini, karena semuanya ini akan tersentralisir di partai-partai politik. Kita mengharapkan proses kaderisasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan itu bisa dilakukan secara bertahap dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin untuk jabatan-jabatan di legislatif, di kekuasaan kan. Kita harapkan ini, Bu. Berarti kalau posisinya Bung nih ya, ini dalam posisi putusan MK atau seperti apa, Bung? Wah, kita putusan MK, ngawal putusan MK kita. Dan itu udah jelas semua kelompok gerakan ini mengawal putusan MK yang bergerak kemarin, hari ini. Bagaimana ruang demokrasi ini jangan ditutup lah. Ruang demokrasi ini untuk bisa memunculkan figur-figur baru supaya rakyat ini punya pilihan alternatif. Kita punya sejarah dulu kota kosong di Makassar kan. Iya. Nah, dan akhirnya kota kosongnya menang. Itu punya suara 51% gitu. Bayangin gak itu? Nah, itulah soal kedaulatan rakyat, suara rakyat ini jangan dipermainkan oleh elit-elit politik hari ini. Kita pengen demokrasi ini dibuka sehingga bisa melahirkan kepemimpinan ke depan agar visi Indonesia Emas katanya itu, visi Indonesia Emas 2045 ini bisa kita capai dengan baik. Kan butuh konsolidasi politiknya juga kan? Ya. Jadi kalau misal hari ini kita pakai putusan MK nih dalam Pilkada 2024, Mas Kaisang ini kan nggak bisa nyalon akhirnya. Nunggu aja lah ya 2029 lah ya. Tapi usianya masih. Tapi KPU desakan hari ini udah harus KPU untuk mengeluarkan PKPU. Oh, PKPU-nya belum keluar ya? Belum keluar. Sampai di tinggi belum keluar. PKPU-nya masih ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Okay. Kalau PKPU Mahkamah Agung, Mas Kaisang masih bisa mencalonkan diri. Makanya desakan hari ini kan agar KPU mengeluarkan PKPU. Ya, sesuai putusan MK tentunya ya. Sesuai putusan MK. Nah, KPU ini harus tegas juga nih. Jangan sampai pelimplang juga dia. Jangan sampai mengeluarkan PKPU nggak mengakomodir putusan MK, menggelinding terus. Oke. Boleh ini kan? Di DPR udah kelar, ini lari ke KPU lagi. Makanya ya mau tidak mau PKPU harus mengeluarkan cepat. KPU mengeluarkan PKPU-nya sesuai putusan MK supaya ini clear dan semuanya ya di kelompok gerakan ya ini udah terakomodir dengan baik. Elitnya juga bisa stabil kan, karena sayang juga kalau ini akhirnya diperuncing ke persoalan-persoalan pribadi gitu. Nah, kita pengennya kan gerakan hari ini mendorong supaya proses demokrasi itu tetap berjalan dengan baik, bisa melahirkan pemimpin-pemimpin alternatif lah yang selama ini tidak mendapatkan pintu gitu. Jadi nggak kemudian hukum bisa ketika nggak seneng, wah kelompok ini rubah dong, ini lawan dong, gitu nggak bisa gitu. Ini sebenarnya itu yang rusak ya. Iya, disitunya multitafsirnya kan. Mahkamah Agungnya lain, legislatifnya lain. Jadi kayak misal eksekutif, pun legislatif, pun yudikatifnya itu kayak ya punya catatan masing-masing. Makanya itu revolusi mental ya, revolusi mental di lembaga negara itu perlu juga kayaknya. Karena reformasi birokrasi itu yang harus diperkuat di kelembagaan negara kita. Tapi kira-kira kalau semisal sekarang kan sepertinya sudah adem, maksudnya kalau kita teman-teman kemarin bicara soal ada kaitannya dengan kemajunya Mas Kaisang dalam posisi putusan MK maupun apa yang dilakukan oleh DPR, tapi kan sekarang sudah tuh pimpinan-pimpinan partai sudah majuin calon lain tuh, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Jakarta lah ya. Jakarta ini belum.
Jakarta belum ya? Belum. Kalau Jawa Tengah kan isunya tadi itu kan akhirnya Mas Kaisang nggak dimajuin oleh koalisi Kim Plus. Yang maju Pak, kan awalnya awalnya Mas Kaisang ini berpasangan dengan Pak Lutfi. Sekarang Pak Kim Plus, beberapa partai Kim Plus mendorong Pak Lutfi pasangan sama Gus Yasin, yang wakil gubernurnya Pak Ganjar, Gus Yasin. Kalau Jakarta kan beberapa daerah kan belum ya, kayak Jakarta, Banten, nah belum. Nah ini juga ya kita mengharapkan entah dengan putusan MK ini partai yang sebelumnya nggak bisa ngusulin, terus gabungan partai politik atau gabungan dari parpol yang nggak punya kursi bisa memaksimalkan ini untuk mengusung figur-figur yang dikehendaki oleh rakyat. Bisa jadi Jakarta Anies sekarang udah bisa maju lagi ya, kalau misalnya dukung ya. Kalau ada yang dukung bisa jadi. Cuman yang dukung Anies ini mau tidak mau PDIP ya, yang pintunya ada harus PDIP. Ya. Cuma kan Ibu Mega kemarin udah statement, terus Pak Sekjinya juga statement. Ya sebenarnya ini tergantung Ibu Mega sama Pak Anies, ataupun misalnya figur-figur lain kan ada masih kemungkinan juga, misalkan ada Pak Ahok, ada Rano Karno, ada siapa. It's okay, kita serahkan putusan itu. Tokoh asli Betawi gitu misal yang mereka dorong kan bisa juga. Sekarang kewenangannya ada di PDIP kan. Kalau di Jakarta karena ada di PDIP. Kita tinggal lihat siapa yang diusung sama PDIP ini di Jakarta. Tapi gerakan ini Bung, ini karena sudah adem ini kira-kira bakal selesai atau ada ini lainnya? Karena daerah-daerah kan hari ini masif sekali. Masih bisa berlanjut atau gimana? Berlanjut bisa saja jika misalkan KPU tidak mengeluarkan PKPU sesuai putusan MK. Apalagi yang berlaku PKPU MA itu, Mahkamah Agung kan. Nah, tapi kalau misalkan PKPU-nya udah mengeluarkan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menurutku capaian dan tuntutan gerakan itu udah kelar lah. Capaian dan tuntutan gerakan ya, udah selesai menurutku ya. Karena ini kalau kita baca dari beberapa daerah tuntutannya kan mengarah bagaimana pengawalan keputusan MK. Nah, ujungnya kan putusan MK ini akhirnya KPU mengeluarkan PKPU sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terus ya udah partai politik menyambut itulah untuk mengusung figur-figur. Iya. Tapi ini kan bukan ribut, tapi ramenya kemarin rame ini jadi sorotan juga ini oleh publik internasional. Ya, media asing Media asing bagaimana menyoroti soal situasi yang terjadi di Indonesia gitu. Karena memang sebenarnya kemarin itu lumayan krusial pertarungannya antara yudikatif dan legislatif kan? Dan isunya juga kan legislatif ini kan didukung oleh koalisi eksekutif. Koalisi makanya partai ini menjadi sorotan media internasional berkaitan dengan menjelang pergantian rezim antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang soal transisi kepemimpinan ini sangat rentan, Bu. Apalagi soal pilkada serentak kan. Karena ya pertarungannya kan pasti akan terjadi tuh. Pertarungan ataupun gap gesekan kepentingan politiknya pasti akan terjadi. Media asing menyoroti juga, kita lihat juga ini. Media asingnya ini irisannya kemana ini barangnya. Jangan sampai juga bisa memperparah situasi ataupun kondisi. Tapi kita apresiasi jika isunya karena persoalan soal persoalan dinasti ataupun mereka media asingnya fokus ke isu-isu demokrasi, ya nggak jadi soal lah. Karena itu diberikan hak ataupun kebebasan kan media-media di luar itu untuk meliput kegiatan di dalam negeri. Dan ini bukan 1-2 kali juga sih. Waktu gerakan reformasi di korupsi, Ciptaker juga kan ada beberapa media asing juga yang meliput ya. Sah-sah saja sih sebenarnya. Tapi nggak ada agenda lain. Ya kita lihatlah stabilitas politik global kita, kepentingan negara-negara di daya ini ya. Tapi kan masih sangat temperatur kalau kita masih sangat masih sangat muda, belum terlalu dalam lah kita bisa menganalisa ini kemana irisannya kan. Jadi kita lihat aja lah. Aktivitas politiknya Pak Prabowo juga kan sekarang lagi membangun komunikasi. Komunikasi. Artinya dari publik juga
sekarang berharap soal aktivitas transisi yang mungkin bisa lebih oke kan daripada yang sekarang gitu. Iya. Tapi memang kalau kita lihat kan ya posisi global sekarang ini geopolitiknya lagi terus memanas ya. Pertarungan negara-negara adidaya ini ya. Mau tidak mau Pak Prabowo harus mampu bisa ya setidaknya, dan kita udah lihat ini beliau ini bersafari kemana-mana, berkomunikasi kemana-mana semua negara, dan itu yang dikehendaki kan oleh politik luar negeri kita yang bebas aktif kan, yang nggak menentukan blok kemana, tapi tetap bisa dijahit komunikasi itu, dan karena punya pengalaman sejarah juga. Cuman sepertinya kemarin belum komentar nih Pak Prabowo ya soal situasi yang ini ya MK ya. Belum ya, belum. Kalau ya, di pihak istana kan udah komentar. Bagaimana kemudian mereka menghormati semua keputusan apa yang dilakukan lembaga negara. Betul. Tapi setiap personal enggak, tapi partainya kan udah bisa diwakili oleh beberapa anggota DPR ya, pimpinan DPR-nya ya. Ada Bang Habibur Rahmat, ada Bang Dasko. Ya, apa namanya? Kalau kita bicara soal situasi kemarin gerakan teman-teman mungkin memang instan, tapi kemudian esensinya sebenarnya ini iyalah. Orang menganggap ini aksinya sporadis, ya kan? Terus nggak terlalu substantif. Ini soal substantif lah menurut soal demokrasi kan. Kerang demokrasinya itu memang jangan ditutup. Kalau kerang demokrasi ini ditutup ruangnya, ya pasti seperti inilah. Gerakan itu akan pasti menemukan titik kapan dia harus bergerak itu. Titik ledaknya itu kapan tuh. Nah, kita lihatlah beberapa situasi ketika publik hari ini ya, ketika public figure, elit partai, elit politik, terus kelompok gerakan mahasiswa, kelompok gerakan buruh itu bertemu itu dalam satu isu. Nah, kita mengharapkan partai-partai juga jangan terlalu menunggangi gerakan ini, biarkan aja gerakan ini bergerak sesuai dengan meskipun mereka punya kepentingan di situ. Iya, karena akhirnya juga kan ketemu nih kepentingan siapa ini kan. Karena ada yang biasa berjuangnya nggak terlibat, di akhirnya ikut manen tuh kan. Kan ada juga seperti itu kan. Banyak. Nah, kita mengharapkan original gerakan ini, gerakan yang original dari mahasiswa ya tetap aja. Karena mereka kan bergeraknya ingin membuka kerang itu kan. Yang mungkin dalam pikiran teman-teman dan pikiran kita juga bahwa RUU Pilkada ini hasil revisi itu sangat sulit untuk melahirkan calon-calon pemimpin alternatif. Kalau koalisinya nggak memenuhi threshold, ya kan? Terus partai-partai yang lolos jadi peserta pemilu tapi nggak punya kursi, ya susah akhirnya. Susah. Karena suara-suara mereka ini nggak terakomodir di figur yang diusung oleh gabungan koalisi tadi kan. Nah, mungkin yang putusan MK ini bisa membuka itu. Meskipun kalau kita lihat pengalaman, dulu kan gerakan-gerakan ini banyak yang mendorong supaya threshold itu dihapuskan. Jadi 0% supaya membuka kerang pemimpin-pemimpin alternatif yang punya dukungan dari rakyat itu bisa mencalonkan diri. Tapi kita lihat pengalamannya, partai mana yang nggak setuju threshold itu. Bahkan ada mendorong agar threshold itu dinaikkan. Pengalaman merasa besar dulu. Oh, bisa jadi. Dulu merasa besar terus menang kan gitu. Ya. Jadi ya mereka ingin mempertahankan itu, tapi ketika dalam posisi yang terjepit ya akan situasi politiknya pasti berubah. Pasti akan ketemu dengan kepentingan politik. Tapi dalam posisi ini kan yang lebih, kalau menurutku ya, lebih banyak mengambil momen, terus kemudian ini kan kepentingan elit politik seperti tadi di awal saya ngomong. Tapi posisinya rakyat sebenarnya di mana, Bung, kalau menurut posisinya rakyat yang ada dalam kelompok-kelompok gerakan ya, posisinya ya udah tetap menjaga koridor demokrasi dan kekuasaan ini nggak sewenang-wenang ya. Dalam kacamata mereka ya itu fine, oke itu. Soal itu. Nah, cuma kan kalau di grassroots-nya ini kan belum gerak. Ya. Grassroots-nya belum gerak. Mungkin karena isunya dalam kacamata kita ini isunya terlalu elit, nggak menyentuh langsung persoalan mereka di bawah, karena mereka melihat ini antara kepentingan politik ini dan persoalan mereka ini ada tembok penghalang gitu kan. Jauh ya. Ya jauh, karena isu-isunya nggak isu-isu yang ekonomis langsung bersentuhan ya rakyat, kecuali misalnya soal BBM, soal kebutuhan pokok naik ya,
kebutuhan pokok naik, ya persoalan itu mungkin akan bersentuhan langsung sama rakyat. Ya memang mulainya berbeda dengan kondisi yang reformasi 98 dulu ya. Dulu memang Beda. konsolidasinya kan luar biasa dan bertahap gitu. Kalau kan. di media kan banyak nih yang ngomongin soal yang reformasi, ngomongin gitu udah reformasi jilid 2 atau ini bagaimana sama persis dengan gerakan 98, enggak. Karena luput dari pembacaan mereka adalah 98 itu jangan dilihat pada puncaknya bisa menggulingkan kekuasaan Soeharto, tapi sebelumnya itu kan proses proses pengorganisiran rakyatnya seperti apa, terus proses pemobilisasian masanya seperti apa, ya kan? Proses pembangunan kesadaran gerakannya seperti apa. Wah, itu tahapannya jauh sebelum 98 itu udah dibangun ya, udah dibangun proses itu. Kalau ini kan mungkin karena instrumennya ada ya, instrumen media sosial ini ya, instrumen media ini bisa mempercepat konsolidasi gerakan itu tiba-tiba membluduk. Tapi kalau disamakan sama 98 enggak lah. Ya, tapi bisa jadi kalau misal DPR ini ngotot nih tiba-tiba secara diam-diam di tengah malam gitu kan, ada aktivitas tertentu bisa aja kan. Bisa aja. Dan pasti mereka kan berhadapan-hadapan dengan kekuatan civil society. Ketika mereka berhadapan-hadapan dengan kekuatan gerakan ini, lihat aja dampaknya di pilkada serentak nanti. Oke. Karena di dalam itu partai-partai semua kan gitu. Termasuk soal transisi kepemimpinan nasional. Ini kan harus hati-hati nih. Kalau nggak mendapatkan dukungan dari rakyat kan sangat berbahaya juga kan. Nah, kita mengharapkan situasi ini tetap stabil ini. Sudah selesai lah. Selesai lah, udah. Jangan ngotot lagi gitu. Jangan ngotot lagi. Tapi menurutku udah kelar kok, karena di Kimples di Jawa Tengah kan udah usung Lutfi sama Gus Yassin ya. Karena orang ini mengerucut ke personal ini yang sangat berat ya, sangat berat, dan ketika kemarahan bawah ini nggak bisa dikendalikan, nah itu yang akan susah. Ya, buktinya kemarin itu dalam waktu semalam aja mereka sudah gerak, apalagi ketika memang masih terus ngedorong. Debatnya media sosial. Luar biasa, sampai alarm bahaya. Alarm. Tapi itu kira-kira ketemu dengan hal yang substantif ya, soal demokrasi ya. Artinya memang tidak terbatas pada kemudian ketika kita kawal MK, kita berarti mendukung semisal kelompok partai politik ini gitu kan. Kalau kita mendukung DPR, berarti kita mendukung bicara soal Kimples gitu kan. Padahal enggak. Posisi gerakan harus diletakkan di tengah-tengah dan pada posisi bagaimana mengawal demokrasi di Republik ini supaya nggak dicederai kan. Karena kalau ini ditarik kepentingan siapa, ya bisa dianalisis dengan baik. Tapi posisinya udah biarin aja gerakan rakyat ini, gerakan mahasiswa ini bisa menyelamatkan atau berada di koridornya untuk menjaga demokrasi hari ini. Tapi memang saya senang sih melihat teman-teman kemarin. Keren mereka bisa teman-teman mahasiswa, teman-teman dari buruh semua lagi nyatu lagi dengan satu isu. Bahkan public figure banyak juga yang turun kan. Public figure banyak yang turun. Biasa. Ini kan luar biasa nih. Kalau public figure pada turun, elit-elit politik juga, elit politiknya jangan di akhir baru turun dong, ya kan? Harusnya di awal juga ikut terlibat dalam gerakan mahasiswanya kan, enak itu di tengah-tengah masa itu kan. Nah, itu keren juga tuh. Sambil ngeliat romantisme masa lalu mereka pasti ya harusnya ini catatan sejarah sebenarnya. Yang penting ternyata ketika titik poin persoalan negara ini diusik, kan? Ini ternyata masih ada loh, masih bisa bergerak loh kita gitu. Teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, masyarakat itu masih. Jadi jangan coba-coba main-main gitu. Iya, karena udah pasti lah. Udah pasti. Karena ini mengerucut kepentingan ke siapa kan, kelompok siapa kan. Terus yang akan memanen atau memanfaatkan ini siapa kan. Ya, orang bisa baca itu dengan mudah, orang bisa baca. Tapi ketika demokrasi ini diobok-obok dan banyak dan terang-terangan, nah itu yang nggak terlalu baik lah buat kehidupan berbangsa bernegara kita. Kita mengharapkan udah gerakan ini ya bisa tetap
bergerak di koridor yang baik gitu. Ini bocoran teman-teman dari Cipayung Plus mau ngapain Bung di isu ini? Kemarin ini kan udah gerak di daerah hari ini masih bergerak. Kita lihat dulu nih perkembangannya di KPU. Sekarang kan bolanya nih di KPU sekarang. Apakah KPU dalam waktu singkat ini mengeluarkan PKPU ke putusan MK atau tidak? Kalau enggak, ya pasti kita konsolidasi lagi untuk membangun gerakan selanjutnya kan. Karena bolanya ini lempar ke Mahkamah Agung, terus ke Mahkamah Konstitusi, terus ke Badan Legislasi. Nah, terus di DPR RI-nya kan udah kemarin statementnya udah itu ya, udah pembatalan untuk paripurna dan sesuai dengan putusan MK ke KPU. KPU-nya ini yang harus didesak, yang harus didesak supaya mengeluarkan PKPU sesuai putusan MK. Kalau enggak, kita lihat ini bisa lepas lagi ya. Oke, seru nih diskusinya. Ya, mungkin terakhir lah Bung ya. Ini terakhir untuk mungkin teman-teman ini tetap dalam tadi garis perjuangan. Maksudnya kalau bicara soal demokrasi ya jangan juga nanti teman-teman yang lain bicara wah karena kepentingan satu, oh ini gerak karena kepentingan ini, gerak karena kepentingan ini, padahal tidak gitu. Oke, terakhir mungkin untuk teman-teman mahasiswa atau dalam situasi yang hari ini sedang memanas gitu. Silakan Bung. Menurutku kita harus tetap mengawal putusan Mahkamah Konstitusi sampai KPU, kalau perlu kita harus mendesak KPU untuk mengeluarkan PKPU sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi supaya proses demokrasi kita ke pilkada serentak nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Kita juga mengharapkan teman-teman yang lagi bergerak hari ini tetap menjaga solidaritasnya, kondusivitasnya dan tidak melakukan tindakan ataupun hal-hal yang bisa saling mencerai. Fokus kita adalah bagaimana mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Udah, fokus kita bagaimana mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak membiarkan ya proses demokrasi ini hanya dikuasai atau dihegemoni oleh segelintir kelompok atau segelintir orang. Dan kita biarin bagaimana gerakan ini akan tumbuh dan akan melihat realitas-realitas sosial, ekonomi, politik ke depannya. Itu aja mungkin Bu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa diskusinya. Membuka lagi kita sesi pendiskusian yang mungkin udah lama ya kita lakukan. Oke, pemirsa setia Kompas, demikian diskusi kami dengan Bung Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Terus dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih Bung. Sampai jumpa.